Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Sadar Tukulangit, NPM 204230081 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nah, di sini saya akan menyampaikan tugas yaitu yang berjudul pembelajaran IPS di SD berdasarkan kurikulum yang relevan atau kurikulum merdeka. Di sini langsung saja dengan penjelasan yang pertama yaitu tentang pembelajaran IPS di SD atau pada kurikulum merdeka. Membentuk generasi penerus bangsa yang cerdas dan berkarakter melalui pendidikan ilmu pengetahuan sosial atau IPS yang relevan dan inovatif. Nah, mengapa IPS itu sangat penting? Nah, IPS penting karena membentuk pemahaman tentang dunia, mengembangkan keterampilan sosial seperti empati dan kerjasama, serta masalah kemampuan berpikir kritis untuk menganalisis dan memecahkan suatu masalah. Nah, pembelajaran ini membekalkan siswa untuk memahami masyarakat, budaya, dan lingkungan mereka, serta mempersiapkan mereka menjadi warga negara yang bertanggung jawab dan mampu beradaptasi dalam konteks global. Kurikulum Merdeka merupakan pendekatan pembelajaran IPS baru yang berpusat pada siswa, mendorong pembelajaran berbasis proyek dan pengalaman langsung, menekankan pengembangan karakter sesuai profil pelajar Pancasila, serta mengaitkan materi dengan konteks lokal peserta didik. Fleksibelnya memungkinkan peserta didik untuk terlibat aktif dan mendalam konsep secara lebih bermakna dengan tujuan akhir membentuk kompetensi menyeluruh. Nah, yang pertama itu fokus pada proyek dan pengalaman langsung. Nah, di sini ada 3 aspek. Yang pertama, pembelajaran berbasis proyek atau P5. Nah, menggunakan paradigma pembelajaran berbasis proyek atau project based learning sebagai sarana utama. Yang kedua, pengalaman nyata. Nah, peserta didik ini mengalami pengetahuan secara langsung, bukan hanya menghafal teori saja. Nah, yang ketiga atau yang terakhir, penguatan karakter melalui proyek. Nah, siswa dapat mengembangkan karakter yang sesuai, yang kuat, dan menghayati nilai-nilai Pancasila dalam tindakan nyata. Nah, aspek yang kedua tentang pengetahuan karakter pada nilai-nilai Pancasila. Nah, di sini juga ada 2 aspek. Yang pertama, dimensi profil pelajar Pancasila atau P5 dirancang untuk menguatkan 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Nah, yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bergotong royong, dan berbandika tunggal, global, bernada kritis, dan kreatif. Yang kedua, pencapaian kompetensi. Nah, proyek ini bertujuan untuk mencapaikan kompetensi dan kreatif karakter sesuai dengan profil tersebut sebagai bagian dari standar kompetensi lulusan. Nah, yang ketiga yaitu tentang pembelajaran yang relevan dengan eye context lokal. Di sini juga ada 2 aspek. Pembelajaran dari lingkungan. Peserta didik juga diberikan kesempatan untuk belajar dari lingkungan di sekitar mereka melalui proyek yang dijalankan. Yang terakhir, yang kedua, koneksi lokal. Hal ini membantu siswa memahami dan mengintegrasikan pengetahuan dengan situasi dan tantangan yang ada di lingkungan lokal mereka, menjadikan pembelajaran ini lebih bermakna dan kreatif. Nah, tujuan utama pembelajaran IPS adalah membekali siswa dengan pemahaman tentang konsep-konsep kehidupan masyarakat serta keterampilan sosial yang dibutuhkan dalam dunia yang dikembangkan, yang mencakup pengenalan lingkungan fisik dan sosial. Nah, pemahaman sejarah dan budaya, pemahaman ekonomi sederhana, dan pembangunan kesadaran kewarganegaraan. Nah, di sini juga ada 4 ciri-ciri tujuan IPS. Yang pertama itu mengenali lingkungan, memahami lingkungan fisik dan sosial di sekitar siswa. Yang kedua, sejarah dan budaya, mempelajari sejarah lokal dan nasional serta keagamaan budaya. Yang ketiga, ekonomi sederhana, memahami konsep dasar ekonomi dan kegiatan sehari-hari. Yang terakhir yaitu kewarganegaraan, membangun kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Nah, di sini ada strategi pembelajaran inovatif. Nah, yang pertama itu pembelajaran berbasis proyek. Siswa aktif dalam proyek nyata yang relevan. Yang kedua, permainan peran, memanipulasikan situasi sosial untuk pemahaman yang lebih dalam. Nah, yang ketiga, kunjungan lapangan, belajar langsung di lapangan dari lingkungan yang sekitar yang ada di masyarakat. Yang keempat,
bercerita dan diskusi, mengembangkan kemampuan komunikasi dan pemahaman yang relevan agar siswa itu paham dari suatu apa yang telah didiskusikan antara guru dan murid. Dan di sini juga ada peran guru dalam IPS Kurikulum Merdeka. Yang pertama itu guru berperan sebagai fasilitator dan motivator, bukan hanya penyampaian materi atau informasi. Yang kedua itu menciptakan lingkungan belajar yang interaktif. Yang ketiga mendorong eksplorasi dan penemuan siswa. Yang keempat penyediaan sumber belajar yang beragam dan menarik. Nah, di sini juga ada beberapa materi IPS yang relevan. Yang pertama itu geografis dan sejarah mengenai peta, lokasi, dan peristiwa penting di Indonesia. Yang kedua sosiologi dan antropologi, yaitu pemahaman adat istiadat, nilai, dan norma masyarakat. Yang ketiga ekonomi dan kewirausahaan. Ya, dalam konsep ini didasarkan jual beli produk dan konsumsi. Nah, di sini juga ada penilaian yang holistik. Nah, yang pertama itu penilaian formatif, memantau kemajuan siswa selama proses pembelajaran. Nah, yang kedua itu penilaian project, mengevaluasi hasil karya dan presentasi siswa. Yang terakhir, penilaian sumatif, mengukur pencapaian akhir semester pada setiap unit atau setiap harinya. Nah, di sini juga ada tantangan dan solusi. Yang pertama itu keterbatasan sumber daya. Yang kedua pelatihan guru. Yang ketiga ketertiban orang tua. Yang keempat pemanfaatan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar. Yang kelima mengadakan workshop atau pelatihan berkelanjutan. Yang keenam mengadakan pertemuan rutin dan program kemitraan. Dan di sini juga ada masa depan IPS di SD di masa depan. Dengan kurikulum merdeka, pembelajaran IPS di SD akan terus berkembang dan menciptakan generasi yang berpengetahuan yang luas, berkarakter kuat, dan siap menghadapi tantangan sosial atau global. Nah, mungkin itu saja penyampaian materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini tentang pembelajaran IPS di SD berdasarkan kurikulum yang relevan, yaitu kurikulum merdeka. Mungkin itu saja. Saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.